ketangkap dan alhamdulillahnya nggak di penjara, saya direhab. Dan di tempat rehab itu fix banget, nggak enak sama sekali. Nggak enaknya kenapa? Karena saya di rehab itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di rehab itu saya pernah nggak ngapa-ngapain, ditegur. Ini kan kayak enggak ngapa-ngapain. Saya pernah kayak mbak nggak ngapa-ngapain, ditegur mbak. Saya nggak ngapa-ngapain, ditegur sama suster rehab. Dibilang, Mas Piko kenapa diem aja, depresi ya. Kata gua, yang ketangkep suster, masa saya happy? Pasti depresi lah. Iya nih Mas Piko, ciri-ciri depresi. Ya. Soalnya kalau saya lihat Mas Piko biasanya di TV apa di YouTube itu Mas Piko ceria loh. Kata saya di YouTube, di TV dibayar suster. Ceria lah. Ini kan saya rehab, saya bayar. Rehabnya bayar bulanan, polisinya bayar. Pernah lu ya bang ya? Jujur banget. Gue yang ngatur ya. Kena berapa bang? Lepas kepala cepet. Pala saya ditukar agak mahal bang. Soalnya hitungan daging per kilo. Masih kecil bang ya? Nasib gak ada yang tahu bang. Sebelum ditangkap juga kemarin sebelumnya happy. Coba kita lihat besok abang. Repot gitu. Di tempat rehab nggak ngapa-ngapain aja ditegur. Diam aja dibilang depresi. Susternya tuh bilang ke saya, Mas Piko ini ciri-ciri depresi. Mas Piko mau psikotes nggak? Saya jawab, nggak mau. Susternya bilang, nggak boleh. Maksud saya kalau dari awal nggak ada pilihannya, jangan nawarin. Kan nanya, mau nggak? Nggak boleh. Ya dinte aja suster. Piko, kamu psikotes. Oke. Udah gak nyaman ya? Kita lihat aja. Namanya waktu tinggal sehari lagi, gimana cara nikmatin ya bang? Jangan. Makan kue doang kan bang? Kan lusa udah gak bisa. Iya, saya suruh psikotes. Dan pas psikotes itu saya kesel banget. Saya lihat pas psikotes, soalnya ada 2.000. Itu mah orang yang depresi beneran. Maksud saya UN aja buat tentuin lulus siapa enggak, cuma 50 soal loh. Saya kalau ngerjain UN udah 40 kali lulus SMA loh. Ijazah SMA saya 1 buat Gibran, Bo. Berat. Merah. Namanya punya 40 kan 2000 soal bang saya kerjain, ya udah pelan-pelan tuh saya kerjain. Yang bikin bete ketika saya ngerjain soal psikotes, ada saya inget banget di nomor 17.
Mbak jangan ngobrol juga Mbak. Kalau psikotes nggak boleh berisik Mbak. Saya kesel waktu kerjaan psikotes di nomor 17 ada pertanyaan. Seberapa sering Anda ingin bunuh diri? Sumpah demi Allah nggak pernah. Saya isi lah tidak pernah. Masalahnya di nomor 50 keluar lagi soal itu. Seberapa sering Anda pengen bunuh diri? Sumpah sebelum psikotes nggak ada pikiran saya buat bunuh diri. Cuman pas udah psikotes dan ngerjain nomor 17, kayak udah sekali nih. Ada lagi berulang lagi soal itu seberapa sering, ada lagi soal itu seberapa sering. Saya kayaknya kalau kelar 2000 soal jadi yakin deh mau bunuh diri. Karena kayak meledek banget gitu, kayak pengen bunuh diri. Enggak. Yakin. Yang bener. Apa bener ya? Udah mulai goyang keyakinan itu. Goyang banget. Dan memang bener di RSKO itu Cibubur banyak kejadian bunuh diri Bang. Setelah psikotes. Iya, dan saya yakin itu bunuh diri bukan karena sakau. Karena habis psikotes, iya deh gue bunuh diri. Tapi begitu beres ngerjain, hordeng mana hordeng? Di rehab saya 3 bulan keluar dari rehab. Saya udah bingung Bang sama dunia. Di mana-mana macet. Abang yang kasih kontes pada macet juga nggak? Yang penting hayu. Mending psikotes kalau macet juga Bang. Mending rehab. Kalau rehab saya bingung di mana macet. Bahkan di macetnya ada teman saya rumahnya di Pondok Indah. Begitu dia keluar lampu merah loh. Keluar gerbang Bang, dia buka gerbang lampu merah. Mau ngapain lagi hidup keluar gerbang lampu merah? Hidup dia udah tergantung banget sama keberuntungan. Tandaku. Kasut. Kecuris orang bahan ya. Bagi komisi dong. Ada bukan Pondok Indah. Salah KFC. Di depan orang nggak tahu bisa ke rumah kapan tuh dia tahu. Dia pagi-pagi buru-buru, orangnya lagi ada di meja ambil tas, ibunya nanya sarapan dulu. Aku buru-buru buka gerbang masuk mobil diem. Karena lampu merahnya lampu merah biasa. Lampu merah yang merahnya 70 detik. Lampu merah hijaunya 70 detik. Merahnya tuh 19 juta lapangan kerja. Jadinya ada udah buru-buru masuk
bisa ngapa-ngapain, akhirnya apa Bang? Ibunya nyusul ke mobil bawa sarapan, ngetok-ngetok kaca, nak katanya nggak bisa sarapan. Akhirnya dianterin sarapannya di mobil, sarapan dia. Kasihan akhirnya dia jadi sarapan. Dan itu kan buang-buang waktu ya, nungguin lampu merah nggak tahu kapan bisa keluar. Udah gitu di lampu merah kan sifat manusia sebenarnya keluar semua gitu, kayak motor mau duluan gitu, yang Yamaha aku selalu di depan. Jarang ada yang ngasih. Makanya dia daripada bengong-bengong doang, akhirnya dia mulai ngeduh, ngelakuin sesuatu yang produktif. Pernah dia sambil nunggu lampu merahnya bisa jalan, sempat nyuci mobil dulu. Cuman kan namanya lampu merah nggak ketebak. Kadang-kadang pas dia lagi nyuci mobil udah hijau. Akhirnya mobil belakangnya bersih, depannya kotor. Mobilnya jadi belang, Bang. Kasihan itu mobil kijang berubah jadi zebra. Sedih. Terus dia bingung, ini hal produktif apa ya yang bisa saya lakuin? Sempat dia nyoba main judi slot, Pak. Kakek Zeus. Dia nungguin lampu merah main judi slot. Pas detik kedua kali 500 Bang, 500. 100 kan gue yang tahu. Sempet kali 100 dan akhirnya nakswin. Dia tadi keluar nyari duit, udah dapat duit jadi keluar. Cuma namanya main judi slot itu kan nyanduk Bang, nagih. Akhirnya dia main slot terus. Dan alhamdulillah sejak dia main slot terus, dia udah gak pernah ngalamin masalah yang sama. Kenapa? Karena mobilnya udah kejual buat demo. Dan di jalanan emang serem-serem banget sih Bang. Kayak saya tuh paling takut ya kalau di jalanan mau muter nggak punya receh, itu saya takut banget tuh. Karena saya pernah dengar waktu itu saya lagi naik motor, di depan saya ada mobil mau muter. Mobil mau muter, kacanya nggak dibuka, tukang parkirnya teriak Bang, dasar lu orang kaya miskin. Kata saya gimana sih kok orang kaya tapi miskin? Kayak filsuf amat. Tukang parkir bacaannya apa sih, filosofi teras kali ya? Kayak terlalu pinter itu bisa nemuin makna-makna itu, dasar orang yang gitu. Di situ saya takut muter nggak punya duit. Tapi Bang, kebetulan ada momen saya pernah bawa mobil lewat situ mau muter, dan emang saya nggak punya receh. Tapi kan saya takut digituin, akhirnya saya balik. Saya buka HP, saya buka e-banking, kaca saya buka, begitu abangnya meledak, saya bilang, pakai kris siapa? Abangnya bingung, apaan tuh? Dasar lu orang miskin gaptek. Nah, sekarang kita memasuki acara potong kue. Nih, kip kue dulu kita